Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mata kuliah Praktikum Validasi Metode Uji dengan judul Validasi Metode Uji Penentuan Timbal dalam Coklat dengan Metode Spektrofotometer Serapan Atom atau SSA. Untuk nama anggota dari kelompok 3, yang pertama ada Bunga Asrina Putri, yang kedua ada Erik Rizky Barliansyah, yang ketiga ada Muhammad Raihan Putra Sudrajat, yang keempat ada Sofia Fariza Mukti, yang kelima ada Sukma Ajeng Wahyu Ningsih, dan yang keenam ada Sultan Malikus Saleh. Untuk selanjutnya ada lembar pengesahan. Judul, Validasi Metode Uji Penentuan Timbal dalam Coklat dengan Metode Spektrofotometri Serapan Atom atau SSA. Dengan nama dan NIM, yang pertama Bunga Asrina Putri 2020326, yang kedua Erik Rizky Barliansyah 2020335, yang ketiga ada Muhammad Raihan Putra Sudrajat 2020348, yang keempat ada Sofia Fariza Mukti 2020365, yang kelima ada Sukma Ajeng Wahyu Ningsih 2020336, dan yang keenam ada Sultan Malikus Saleh 2020367 dengan metode acuan SNI 7934 tahun 2014, analit, timbal, matrik sampel coklat, dan instrumentasi spektrofotometri serapan atom atau SSA. Dengan catatan, metrik sampel berupa coklat dan parameter berupa presisi, akurasi, LDI, LDM, LOQ, linearitas, sensitivitas, estimasi, dan ketidakpastian, sehingga perlu dilakukan validasi. Bogor, 25 Agustus 2021. Ruang lingkup. Preparasi sampel coklat dalam penelitian ini menggunakan metode destruksi basa sistem gelombang mikro, sedangkan ukuran logam berat Pb menggunakan spektroskopi serapan atom SSA. Metode ini memiliki beberapa keunggulan, antara lain waktu destruksi lebih cepat, mengurangi polusi saat destruksi, mengurangi penguapan analit, penggunaan asam lebih sedikit, dan mudah dilakukan. Yang kedua ada cara uji. Prinsip, sampel ditambahkan asam dan didestruksi dengan gelombang mikro rumah tangga tanpa modifikasi. Pengukuran logam berat menggunakan spektroskopi serapan atom SSA. Hasil analisis menunjukkan bahwa destruksi gelombang mikro telah memenuhi persyaratan validasi seperti linearitas lebih besar di 0,99 dan rata-rata perolehan kembali 92,6 sampai 103,2%. Parameter ketelitian yang dilakukan pada hari yang sama maupun berbeda memperoleh standar deviasi relatif RSD lebih kecil dari 5%. Batas deteksi metode LOD PB masing-masing 0,006 dan 0,02 mg per kilo. Sedangkan batas kuantitas LOQ 0,042 mg per kg. Untuk PB, kekuatan metode menghasilkan standar deviasi relatif 2,6 sampai 4,7%. Berikutnya ada reaksi. Logam CH2O tambah NO3 menjadi logam NO3 dan CO2 ditambah NO ditambah H2O. Lalu 2NO tambah O2 menjadi 2NO2. Selanjutnya ada bahan dan alat. Yang pertama ada asam sitrat, HNO3 65%, for analysis ensure. Yang kedua ada aquabides, yang ketiga ada standar PB, yang keempat ada Na2 EDTA 0,1 mol per liter, HNO3 0,5 mol per liter, dan 1,0 mol per liter. Yang berikutnya ada pembuatan larutan yang akan dibacakan oleh Raihan. Pembuatan larutan, yang pertama ada pembuatan larutan asam nitrat HNO3 0,1 N, yaitu diencerkan 7 mili HNO3 pekat dengan aquabides dalam lab ukur 1000 mili sampai tanda garis. Yang kedua ada pembuatan larutan asam klorida HCl6N dengan cara diencerkan 500 mili HCl pekat dengan aquabides dalam lab ukur 1000 mili sampai tanda garis. Yang ketiga ada larutan baku 1000 mikrogram per mili PB, larutkan 1000 gram PB dengan
7 mili HNO3 pekat dalam gelas piala 250 mili dan masukkan ke dalam labu ukur 1000 mili. Kemudian encerkan dengan aquabides sampai tanda garis, atau bisa digunakan larutan baku PB 1000 mikrogram per liter siap pakai. Yang keempat adalah larutan baku 50 mikrogram per mili PB. Lalu dengan cara dipipet 5 mili larutan baku 1000 mikrogram per mili PB ke dalam labu ukur 100 mili dan encerkan dengan aquabides sampai tanda garis kemudian dikocok. Larutan baku kedua ini memiliki konsentrasi PB sekitar 50 mikrogram per mili. Lalu yang kelima adalah larutan baku kerja PB dipipet ke dalam labu ukur 100 mili masing-masing sebanyak 0 mili, 0,2 mili, 0,5 mili, 1 mili, 2 mili, 3 mili, dan 4 mili. Larutan baku 50 mikrogram per mili. Kemudian tambahkan 5 mili larutan HNO3 1N atau HCl6N dan encerkan dengan aquabides sampai tanda garis, kemudian dikocok. Larutan baku kerja ini memiliki konsentrasi 0 mikrogram per mili, 0,1, 0,25, 0,5, 1, 1,5, dan terakhir adalah 2 mikrogram per mili PB. Untuk persiapan sampel coklat jenis bars ditimbang sebanyak 2 gram dan dimasukkan ke dalam labu vesilipolypropylena, lalu ditambahkan HNO3 65% sebanyak 5 mili dan ditutup rapat. Prosedur pengujian analit dalam sampel yaitu destruksi basah sistem gelombang mikro yang diusulkan sampel coklat 0,25 gram yang sudah disiapkan dalam tabung vessel polipropilena, didestruksi menggunakan gelombang mikro tanpa modifikasi dengan tingkat pemanasan 100% dan dayanya 900 watt. Lama destruksinya adalah 2 menit, didinginkan di dalam gelombang mikro 5 menit pada suhu kamar 5 menit, kemudian saring menggunakan kertas Wattman 40, filtrat diukur menggunakan SSA AA240 untuk varian Australia pada panjang gelombang 283 nanometer untuk PB. Data yang dilaporkan adalah rata-rata dari 5 replikasi sampel hasil destruksi. Selanjutnya, dilakukan validasi yang meliputi linearitas, presisi, akurasi, batas deteksi atau LOD, batas kuantitasi LOQ, dan kekuatan metode atau robustness. Rumus kadar analit itu sesuai dengan yang ada di slide dengan keterangannya. Bisa dilihat dari C sampai ke FP. Lalu terakhir, untuk yang 3 ini, dia ada spesifikasi kriteria keberterimaan. Bisa dilihat ada 7 parameter, di mana dimulai dari LOD hingga ketidakpastian. Bisa dilihat juga bahan uji yang digunakan, jumlah pengujian, keberulangannya. Lalu ada batas toleransi atau syarat keberterimaan. Lalu ada acuan yang kami ambil adalah SNI nomor 7934 tahun 2014. Selanjutnya ada prosedur tahapan validasi metode uji. Yang pertama, uji LDI. Larutan blanko analit yang telah disiapkan diukur serapannya pada panjang gelombang 324,7 nanometer. Pengujian dilakukan sebanyak 20 kali ulangan. Hasil serapan yang didapat kemudian dievaluasi. Untuk rumus dan keterangan bisa dilihat di slide. Untuk selanjutnya ada uji LDM, larutan sampel yang telah disiapkan dengan cara kerja yang sama pada preparasi larutan sampel, diukur serapannya pada panjang gelombang 324,7 nanometer. Pengujian dilakukan sebanyak 10 kali ulangan dan hitung nilai LDM. Nilai limit deteksi instrumen dihitung dengan menjumlahkan rata-rata dengan 3 kali simpangan baku. Untuk rumus dan keterangan bisa dilihat pada slide. Selanjutnya uji LOQ. Deret sampel yang telah disiapkan diukur absorbansi dengan spektrofotometer serapan atom pada panjang gelombang 324,7 nanometer. Pengujian dilakukan sebanyak 10 kali ulangan. Nilai limit kuantitasi dihitung dengan menjumlahkan rata-rata dengan 10 kali simpangan baku. Untuk rumus dan keterangan bisa dilihat pada slide. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada uji linearitas.
Uji ini dilakukan dengan membuat kurva kalibrasi standar dengan beberapa macam konsentrasi standar Pb 0,5 mg per liter, 1 mg per liter, 2 mg per liter, 3 mg per liter, dan 4 mg per liter. Pengujian dilakukan sebanyak 2 kali pengulangan, setelah itu didapatkan nilai R. Untuk rumus dan keterangan dapat dilihat di slide. Selanjutnya ada uji presisi. Tesa nyala pada panjang gelombang 324,7 nanometer. Pengujian dilakukan sebanyak 7 kali. Hitung kadar besi dari hasil serapan yang diperoleh, kemudian hitung nilai persen SBR. Untuk rumus dan keterangan dapat dilihat di slide. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Sultan. Selanjutnya ada uji akurasi. Pengujian akurasi dilakukan dengan mengukur absorbansi larutan uji akurasi yang telah di spiking dengan ditambahkan konsentrasi larutan induk timbal 100 mg per liter sebanyak 1 mili. Kemudian diukur menggunakan spektrofotometer serapan atom pada panjang gelombang 324,7 nanometer. Pengukuran dilakukan sebanyak 7 kali ulangan. Nilai akurasi didapatkan dari menghitung persen perolehan kembali atau persen recovery. Untuk rumusnya dan keterangannya dapat dilihat di slide. Selanjutnya ada robustness. Untuk tabelnya dapat terlihat di slide. Yang terakhir yaitu lampiran, kebutuhan bahan, dan perhitungan lengkap. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan dari teman-teman kelompok 3. Untuk acuan bahan presentasi yang kami gunakan yaitu artikel penelitian dengan judul pengembangan dan validasi metode destruksi gelombang mikro untuk penentuan logam berat, kadmium, dan timbal dalam coklat dengan spektroskopi serapan atom. Dapat dilihat pada slide. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.